Shalom Aleichem teman-teman ya. Malam hari ini kita akan membahas perikop-perikop tadi yang sudah dibacakan oleh Deta. Pertama saya akan bahas satu perikop ini yang paling panjang ya, tentang Yesus dan Beelzebul. Nah, perikop ini itu dikisahkan dalam Injil itu tercatat dalam 3 Injil. Menariknya dalam ketiga Injil ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok antara Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Kita coba bahas dulu ya perbedaannya. Pertama, latar belakang cerita. Dalam Injil Matius, latar belakangnya adalah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu. Dan dia Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut bisa melihat lagi dan bisa berkata-kata. Nah, dari sinilah kemudian muncul orang-orang banyak berkata, iya ini agaknya anak Daud. Tapi orang Farisi kemudian membantah, ini kuasa Beelzebul ini, dia mengusir setan. Ya. Nah, dalam Injil Markus, itu latar belakangnya berbeda lagi. Yaitu bahwa kaum keluarga Yesus ada di situ. Begitu ya, kaum keluarga Yesus ada di situ, dan mereka ingin mengambil Yesus, karena Yesus dianggap tidak waras. Dan yang datang bukan orang Farisi, tapi ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, itu spesifik. Mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Nah, dalam Injil Lukas, kita kan agak mirip dengan Injil Matius, tapi di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu saja dan mengeluarkan setan dari orang tersebut. Kemudian di antara orang tersebut ada yang heran, gitu. Orang banyak heran. Tapi ada juga yang mengatakan, wah dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Tapi ada juga yang meminta suatu tanda dari surga. Nah ini ya, jadi uh, latar belakangnya berbeda-beda. Injil Matius itu berfokus kepada bantahan orang Farisi terhadap klaim mesianik Yesus. Ketika orang banyak mengatakan, iya ini agaknya anak Daud. Itu sebenarnya mengatakan bahwa sepertinya benar deh, Yesus ini Mesias. Sepertinya benar deh, Yesus ini Al-Masih. Nah gitu ya. Tapi dibantah oleh orang Farisi. Dalam Injil Markus itu menunjukkan bagaimana Yesus ini gitu ya, dia mengalami penolakan total. Yesus ditolak oleh orang terdekat, yaitu kaum keluarga, dan juga ditolak oleh orang jauh, yaitu ahli Taurat dari Yerusalem. Jadi ini menunjukkan penolakan total yang dihadapi Yesus. Nah, Lukas itu menunjukkan beragamnya respon manusia terhadap karya Yesus. Ini ya, Yesus menyembuhkan orang dan mengusir setan, ternyata banyak respon. Ada yang heran, ada yang menuduh, wah dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, ada juga yang malah meminta tanda lebih lagi. Nah, terkait latar belakang satu persatu ini nanti akan dibahas di perikop-perikop selanjutnya ya, akan dibahas oleh Leo dan Josh lebih dalamnya lagi. Tapi nanti kita juga akan bahas. Nah, kemudian argumen utama Yesus di sini mirip-mirip antara Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas itu argumen utamanya mirip-mirip. Gitu ya. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan, kalau iblis melawan iblis, kalau seandainya aku memang menggunakan kuasa Beelzebul, kuasa iblis, untuk melawan iblis, artinya kerajaan iblis saat ini sudah hancur. Itu argumen pertama. Argumen kedua Tuhan Yesus mengatakan, terus kok kamu mengatakan aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan apakah pengikutmu mengusir setan? Itu argumen Tuhan Yesus yang kedua. Kemudian argumen Tuhan Yesus yang ketiga adalah kalau mau merampas rumah orang yang kuat, harus orang kuat itu diikat dulu. Diikatnya oleh siapa? Oleh orang yang lebih kuat lagi. Nah, itu 3 argumen Yesus. Nanti kita akan bahas bagaimana ini argumen-argumen Yesus yang tak terbantahkan. Saya kasih judul begitu ya. Nah, tapi kira-kira gitu dalam Injil Matius itu mau menghubungkan karya eksorsisme Yesus ini dengan kuasa Roh Kudus yang akhirnya nanti menjadi dasar atas pengajaran Yesus tentang hujat terhadap Roh Kudus. Injil Markus itu lebih berfokus kepada pengikat orang kuat ini.
Kalau mau merampas rumah, harus diikat dulu orang kuat itu. Nah, yang mengikat orang kuat ini siapa? Pastinya orang yang lebih kuat. Ya, maksudnya adalah Yesus itu orang yang lebih kuat. Memang orang kuat itu setan. Setan itu orang kuat. Tapi Yesus lebih kuat lagi. Gitu. Artinya Yesus di atas para iblis itu. Gitu. Itu dalam Injil Markus. Jadi menunjukkan kemenangan yang total. Gitu ya. Proklamasi kemenangan Yesus. Nah, dalam Injil Lukas itu menariknya adalah ada terminologi, ada istilah the finger of God. Mungkin dalam terjemahan baru tidak ada ya. Dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dan ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. But if I by the finger of God. Ya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa jari Allah, nah, ini menarik. Karena ini menghubungkan dengan jari Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Dan nanti kita akan lihat hubungannya dengan Roh Kudus. Nanti kita akan bahas. Nah, dari sini juga kemudian Tuhan Yesus memberikan peringatan dan pengajaran lanjutan. Dalam Injil Matius yang tidak ada dalam Injil Markus dan Lukas adalah Tuhan Yesus kemudian mengajarkan tentang buah dan pohon. Terkait apa? Terkait kata yang sia-sia. Kata itu muncul dari perbendaharaan dalam hati. Nah, kenapa Tuhan Yesus bilang kata yang sia-sia? Karena tuduhan orang Yahudi tadi, tuduhan orang Farisi dan ahli Taurat itu termasuk kata yang sia-sia. Gitu ya. Hanya karena mereka iri hati. Nanti kita akan bahas. Maka Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini tentang kata yang sia-sia. Dalam Injil Markus, dia berhenti kepada pengajaran tentang hujat Roh Kudus. Nah, ini melihat pertanyaan tentang apa hujat Roh Kudus? Kok bisa ada satu dosa yang namanya menghujat Roh Kudus tidak dapat ampun selama-lamanya? Dosa macam apa pula ini kita? Nanti kita akan bahas ya. Ini masih introduction dulu ya. Sepanjang ini masih introduction dulu. Dan dalam Injil Lukas, nah ini nanti yang perikop yang akan dibahas oleh Leo lebih dalam lagi terkait bahwa kalau roh jahat itu sudah dikeluarkan dari seseorang, maka jangan sampai roh jahat itu mengajak temannya yang lain, 7 roh lain yang lebih jahat lagi. Karena kondisinya nanti orang ini bisa lebih parah daripada sebelumnya. Nanti Leo yang akan membahas itu lebih dalam lagi. Nah, maka kesimpulannya, ya, sekalipun memang ada perbedaan yang cukup mencolok antara Injil Matius, Markus, dan Lukas, tapi tidak bertentangan. Gitu ya, bisa jadi memang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu, tapi Injil Lukas hanya menyoroti kebisuannya saja. Dan Injil Markus menyoroti yang hadir, yaitu khususnya anggota kaum keluarga Yesus yang hadir. Nanti terkait kaum keluarga, Jos akan bahas lebih dalam lagi terkait itu ya. Kaum keluarga Yesus yang hadir. Jadi sekalipun ada perbedaan yang cukup mencolok, tapi sama sekali tidak bertentangan. Justru malah saling melengkapi. Nah, Injil Matius menyajikan Yesus sebagai Raja Mesias yang menjelaskan tentang nature dari kerajaan Allah, dari kerajaan Mesias. Nah, Markus itu melukiskan Yesus sebagai pemenang ilahi yang menderita penolakan hebat. Lukas itu menampilkan Yesus sebagai tabib rohani yang tidak hanya mengusir penyakit, tapi juga memperingatkan tentang kondisi yang diperlukan untuk kesembuhan sejati dan permanen. Oke, kita masuk ya pelan-pelan. Kita tarik nafas dulu. Begitu ya kira-kira. Kita siapkan telinga, mempersiapkan pikiran untuk mendengarkan pembahasan malam hari ini. Pertama, saya akan bahas tentang respon orang-orang terhadap karya Tuhan. Ini sangat-sangat menarik dan ini cukup menampar juga mungkin bagi kita, khususnya bagi saya, begitu ya. Nah, pertama kita mau lihat ada satu detail menarik dalam Injil Markus bahwa kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Kata makan pun mereka tidak dapat itu bahkan mengambil makanan apapun. Gitu. Bahkan mengemil pun tidak dapat gitu kira-kira. Ini kan menunjukkan suatu totalitas pelayanan Yesus. Ketulusan hati pelayanan Yesus. Ya kan? Kalau
kalau orang sekarang kebanyakan mungkin di tengah-tengah pelayanan dia mengharapkan jamuan, begitu kira-kira ya. Gitu. Sedangkan Yesus tidak. Di tengah-tengah pelayanan pun makan apapun pun nggak sempat. Jadi ini menunjukkan suatu ketulusan hati Yesus melayani orang banyak ini. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi apa yang akan Yesus lakukan, yaitu apa? Yesus menyembuhkan orang buta, bisu, dan kerasukan setan. Jadi ini double-double sakitnya. Maka Santo Hieronymus mengatakan, Tuhan Yesus ini melakukan 3 mujizat sekaligus. 3 mujizat di waktu yang bersamaan. Yaitu apa? Pertama, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang kerasukan dibebaskan dari si jahat. Kerasukan dibebaskan dari setan. Begitu ya. Dan beberapa bapak gereja juga merenungkan ini itu sebagai mungkin bangsa-bangsa lain. Begitu ya, bagaimana banyak orang di bangsa-bangsa ini di zaman itu bahkan sampai zaman sekarang itu yang melihat bahwa banyak orang itu masih buta dan tidak bisa melihat Kristus dengan mata hati. Gitu ya, masih bisu dan tidak dapat mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Gitu ya, seakan buta dan bisu ini memang dipakai iblis untuk apa? Untuk dia tidak bisa melihat dan percaya. Untuk apa lagi? Untuk dia tidak bisa berbicara dan mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Begitu ya. Tapi menariknya apa di sini? Tadi kita lihat bahwa ini dalam pelayanan Yesus kali ini ketulusannya itu kuat. Yesus sangat tulus melayani orang banyak ini. Bahkan makan apapun, ngemil pun tidak sempat. Makan apapun tidak sempat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus melakukan 3 mujizat sekaligus. Menunjukkan Yesus lebih daripada manusia biasa. Gitu kan, ada keilahian dalam diri Yesus yang mampu menyembuhkan seseorang 3 penyakit sekaligus. Buta, bisu, kerasukan setan. Langsung saat itu juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ternyata melihat satu tindakan luar biasa Yesus ini, tindakan ilahi Yesus ini, dan tindakan tulus Yesus ini menimbulkan berbagai macam respon dari manusia-manusia ini. Respon yang pertama apa? Pertama, orang banyak takjub. Ini khalayak umum takjub, heran, takjub. Wah, luar biasa ya. Terus katanya, iya ini agaknya anak Daud. Jadi mereka mulai percaya, ini kayak bener deh. Yang namanya Yeshua ini, yang namanya Yesus ini memang benar Al-Masih. Yang namanya Yesus ini memang benar Mesias. Kayaknya benar deh. Ya, jadi orang mulai menyambut Yesus sebagai Mesias. Orang banyak, khalayak umum, takjub dan mulai percaya Yesus adalah Al-Masih. Tapi bukan hanya itu. Ya, ini sebenarnya apa yang orang banyak lakukan ini itu adalah satu tanggapan normal. Ya normalnya begitu. Even bahkan sampai sekarang, misal kita kok lihat ada orang tiba-tiba, yang bisu bisa berkata-kata, buta bisa melihat, yang kerasukan roh jahat bisa dilepaskan. Pasti kan pertama pasti takjub. Wah luar biasa begitu kan. Ini respon wajar, respon paling wajar. Tapi ternyata ada respon lain yang tidak wajar. Itu apa? Pertama kaum keluarga Yesus. Gitu ya. Ini miris. Kenapa? Harusnya kaum keluarga Yesus ini orang yang paling dekat dengan Yesus. Kaum keluarga ini bisa jadi secara harafiah ya, mereka yang berada di sekeliling Yesus. Ya, teman, kerabat, isi rumah, tetangga. Jadi orang-orang berada di sekeliling Yesus. Orang-orang terdekat Yesus. Secara jarak itu di dekat Yesus dan mengenal Yesus, anaknya siapa, Yesus ini dulu pekerjaannya apa, bapaknya siapa, ibunya siapa, dan lain sebagainya. Begitu ya. Justru malah kaum keluarga ini menuduh Yesus tidak waras. Tuduhan tidak waras ini mirip seperti tuduhan kerasukan setan. Maka tuduhan ini senada dengan tuduhan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, satu sisi juga dalam Hedokatut Bible Commentary juga memberikan tafsiran, bisa jadi kaum keluarga ini ingin menyelamatkan Yesus dari tangan musuh-musuh Yesus. Jadi kira-kira kaum keluarga ini justru malah mau cari aman. Gitu. Karena tahu di sini ada ahli Taurat orang Farisi, udah, biar aman, biar damai, kita tidak ada keributan, kita tidak ada huru hara di sini,
Kita tuduh saja Yesus tidak waras itu kira-kira. Sebenarnya tidak ada huru hara di tempat ini. Jadi kita cari aman aja, kita cari damai saja lah gitu kira-kira. Bisa jadi begitu, itu kaum keluarga Yesus. Kemudian ada respon lain juga, yaitu dari ahli Taurat, dari Yerusalem. Jadi bayangkan seorang ahli agama, ahli kitab suci, datang dari kota pusat peribadatan, kota pusat agama, kota di mana bait Allah itu berada. Datang ketemu dengan Yesus, memutarbalikkan dengan interpretasi yang buruk, mengatakan ini kerasukan Beelzebul, dan tidak main-main, yang disebut adalah penghulu setan, gitu ya, bukan kroconya setan, gitu ya. Ini kerasukan apa, Yesus mengusir setan dengan penghulu setan. Jadi yang dilakukan oleh ahli Taurat ini memutarbalikkan, dia memfitnah, itu menuduh yang harusnya karya Tuhan dituduh menjadi karya setan. Nah, dalam konteks menghujat Roh Kudus, maksudnya Tuhan Yesus adalah ke sini sebenarnya. Karya Tuhan dituduh sebagai karya setan. Maka Tuhan Yesus mengatakan ini sebagai menghujat Roh Kudus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya setelah ini. Jadi dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan interpretasi. Begitu. Kemudian juga ada para orang Farisi. Nah, orang Farisi juga sama. Senada, satu kalimat, satu hati dengan ahli Taurat, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan tidak lain dan tidak bukan, ini adalah bentuk dari iri hati. Maka bahkan Santo Yohanes Chrysostom mengatakan tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada iri hati. Menganggap malapetaka orang lain sebagai sukacitanya sendiri, dan berkat orang lain sebagai penderitaannya sendiri. Dia menganggap fitnahnya itu sebagai sukacitanya sendiri. Maka tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada iri hati. Dan iri hati itu biasanya buntutnya, ekornya itu adalah kesombongan. Begitu ya. Sebenarnya ini diucapkan orang Farisi karena apa? Dia itu apa ya? Mereka tidak dapat mengira bahwa ini adalah pencapaian seorang manusia biasa. Jadi mereka kagum juga dengan Yesus, tapi tidak mau mengakui keilahian Yesus, begitu. Tidak mau memuji Yesus. Dia tahu bahwa ini Yesus lakukan, ini bukan pekerjaan manusia ini, gitu kira-kira. Tapi nggak mau mengakui ini dari Tuhan, dituduhlah setan, gitu. Jadi saya dikambing hitam aja terus setan di sini. Nah, dalam kita bahas sedikit Beelzebul, sebenarnya Beelzebul ini aslinya adalah nama itu berarti Baal sang pangeran. Sebenarnya ini di sebelah kiri ya, ukiran di sebelah kiri ini dewa Baal. Jadi sebenarnya dewa orang Filistin di situ. Tapi kemudian dalam beberapa hal, kemudian khususnya di Injil malam hari ini dia dianggap sebagai penghulu setan. Akhirnya Beelzebul sampai sekarang terkenal sebagai penghulu setan. Tapi orang Yahudi juga memberikan ejekan tentang Beelzebub ini, Beelzebul atau Beelzebub yang artinya manusia lalat. Itu mau mengejek dewa orang Filistin. Kamu kok menyembah lalat begitu kira-kira. Lalat yang maunya makanan busuk kok kamu sembah. Nah, itu tuh ejekan orang Yahudi juga kepada dewa Baalnya orang Filistin. Nah, dalam Injil Lukas, kita kembali lagi ya, dijelaskan lebih lagi, ternyata ada yang lebih lagi. Selain orang banyak yang heran takjub, selain si penuduh, tadi para ahli Taurat dan orang Farisi, ada juga para pencoba. Ya, Santo Cyrilius mengatakan seolah-olah mereka berkata, meskipun kau telah mengusir setan dari orang itu, ini bukanlah bukti kuasa ilahi gitu. Ini masih kecil gitu kira-kira. Kamu belum selevel Musa, belum selevel Yosua, belum selevel Elia, belum selevel Elisa begitu ya. Ya, mukjizat Yesus masih ya so-so lah gitu. Jadi mereka meminta tanda lebih. Nah, terkait meminta tanda lebih nanti akan dibahas terkait tanda Yunus ya oleh Jos.
Nah, jadi ternyata dari sini kita belajar bahwa apa? Satu tindakan Yesus, tindakan ilahi, menyembuhkan orang buta, bisu, dan kerasukan setan dengan ketulusan hatinya, ternyata menimbulkan 3 respon, 4 respon minimal di sini. Pertama, takjub, dan mulai percaya Yesus adalah Mesias. Kedua, yang mau cari aman, sehingga menuduh Yesus ini sudah tidak waras. Ketiga, mereka yang iri hati dan menolak keilahian Yesus dengan memutarbalikkan dan menuduh Yesus. Dan yang keempat, orang yang meminta tanda lebih. Maka dari sini sebenarnya kita bisa belajar siapa kita. Gitu. Apakah Anda, apakah kita, dan apakah saya orang yang mudah percaya dengan karya Tuhan? Atau malah menolak, menuduh, memutarbalikkan, cari aman sendiri, atau malah meminta tanda lebih, sudah dikasih tanda, minta lagi tanda lebih. Kalau dalam orang modern, mungkin kira-kira karya Tuhan itu akhirnya disamarkan, ditutupi dengan kata kebetulan. Ya, kalau ada orang misal sedang menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba dia mau ketabrak mobil, ternyata ada orang yang menyelamatkannya, jadi dia tidak jadi ketabrak. Kalau orang yang percaya Tuhan pasti akan mengatakan, wah alhamdulillah begitu, puji Tuhan, Tuhan masih berikan saya kesempatan hidup lagi, gitu. Nggak jadi saya kecelakaan. Kalau orang yang skeptis akan mengatakan, ini hanya kebetulan saja. Itu kira-kira karena kata-kata inilah yang kira menutupi karya Tuhan itu dalam hati orang tersebut. Bagaimana dengan kita? Gitu ya, ini suatu pertanyaan refleksi bagi kita masing-masing. Soalnya kita akan bahas tentang jawaban Yesus yang tak terbantahkan. Wah, ini bagus sekali. Ini saya suka sekali ya. Bagaimana argumen Yesus? Nah, tadi sudah saya sebutkan ada 3 argumen Yesus, dan ketiga argumen itu tidak terbantahkan oleh orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pertama apa? Dia bilang, kalau aku mengusir iblis dengan kuasa penghulu iblis, berarti saat ini juga kerajaannya sudah hancur. Kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaan dapat bertahan? Artinya apa? Saat ini juga kerajaan sudah hancur. Nah, kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu kan orang Farisi dan ahli Taurat juga tidak mau mengakui bahwa karena Yesuslah kerajaan iblis hancur, kan juga tidak mau mengakui begitu mereka. Tapi mereka juga terlebih lagi tidak mau mengakui bahwa kuasa Yesus ini dari Allah. Kuasa Yesus ini adalah keilahiannya. Lebih-lebih lagi mereka nggak mau mengakui itu. Maka, ini ya, para bapak-bapak gereja begitu dan para penafsir itu mengatakan bahwa ini adalah tuduhan yang bodoh, tidak konsisten, tidak masuk akal, absurd, mustahil. Aneh gitu. Karena tuduhan ini tidak berdasar, asal ngomong, asal nyeplak. Inilah nanti makanya Tuhan Yesus tegur dengan pengajaran di akhir mengatakan ini kata-kata yang sia-sia, nggak berdasar. Tiba-tiba ngambil kesimpulan, lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat hebat, ini dari setan. Apa dasarnya begitu? Tidak ada dasarnya. Apakah sudah sampai selama ini Tuhan Yesus melakukan banyak sekali kebaikan, mengajarkan firman Allah kemana-mana, begitu ya? Dan apa yang diajarkan itulah yang dia lakukan. Lah kok tiba-tiba dituduh dia mengusir setan dengan penghulu setan? Apa dasarnya? Kan nggak masuk akal. Ini yang disebut oleh Santo Yohanes Kristus itu bodoh, nggak konsisten, nggak masuk akal, absurd, mustahil, nggak masuk akal. Jadi ini bagus sekali. Tanggapan Yesus ini bagus sekali. Dan ini tidak bisa dibantah oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yang ke, dari sini juga kita belajar apa? Ya, tentang terbagi-bagi. Dia Tuhan Yesus
Secara tidak langsung dia mengajarkan bahwa kerajaan yang terbagi-bagi tidak dapat bertahan. Maka Santo Ambrosius dari Milan memberikan suatu permenungan, inilah gereja. Gereja akan tinggal selama-lamanya, akan bertahan selama-lamanya. Karena apa? Karena imannya tidak terbagi-bagi dalam satu tubuh. Itu. Dan ini terrepresentasi sangat dalam gereja Katolik. Nggak ada satu paroki dengan paroki yang lain rebutan umat. Satu paroki dengan paroki yang lain dogmanya beda. Gitu. Nggak ada. Jadi kita sama. Even bahkan gereja Katolik di Indonesia yang beribadah menggunakan bahasa Indonesia, gereja Katolik yang di Afrika menggunakan bahasa Afrika, gereja Katolik yang ada di Korea menggunakan bahasa Korea sekalipun, satu dogma, satu ajaran, satu iman, bahkan satu doktrin sampai satu disiplin iman dalam satu tubuh. Imannya tidak terbagi-bagi, sama gitu. Maka Santo Kromatis juga menjelaskan kembali tugas iblis itu mencerai-beraikan. Gitu. Tugas iblis itu mencerai-beraikan. Tapi bagi Kristus untuk mengumpulkan menuju keselamatan. Maka Tuhan mengatakan siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, kita merefleksikan diri sendiri lah. Ya, ini ya, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu sungguh-sungguh. Begitu ya. Bukan hanya kata-kata belaka. Ini sungguh-sungguh satu, sungguh-sungguh kudus, sungguh-sungguh katolik, dan sungguh-sungguh apostolik. Menjadi katolik dan menjadi satu tidak mudah. Kenapa? Karena katolik itu artinya kan universal. Bahwa seluruh bangsa itu akan hadir. Katolikon gitu, dalam bahasa Yunani-nya ya, dalam kisah para rasul. Kata Katolik itu ada di situ. Bahwa semua suku bangsa itu hadir. Gitu ya. Nah, di tengah-tengah kehadiran segala suku bangsa, bahasa, budaya ini, hebatnya kita masih menjaga kesatuan iman. Nah, itu loh. Pasti itu adalah karya Roh Kudus. Itu sudah pasti. Kesatuan iman itu terjadi memang karena karya Roh Kudus. Nah, maka di sini saya juga ketika saya membaca khususnya Matius 12:30 ya, saya langsung teringat bagaimana mendiang Bapak Suci Paus Fransiskus. Memang dalam sejarah gereja, gereja beberapa kali terjadi skisma, beberapa kali terjadi perpecahan. Begitu ya. Di sini ada gereja kiri atas itu gereja Ortodoks Rusia, di sebelah kanannya gereja Ortodoks Yerusalem, di sebelah kanannya lagi ada gereja Ortodoks Bulgaria, di kiri bawah ada gereja Ortodoks Koptik, sebelah kanannya itu Paus Fransiskus dan Bapak Paus Suci Paus Leo ya, itu bersama dengan Patriark dari gereja Ortodoks Timur, Patriark Ekumenis Konstantinopel Bartolomeus dari gereja pemimpin gereja Ortodoks Timur, pusatnya di Konstantinopel. Nah, apa yang sebenarnya Bapak Suci lakukan? Dia mencoba memberikan semangat kesatuan kembali, kesejukan, kehangatan. Yuk kita merangkul kembali. Gitu. Semoga dari sini bisa rujuk kembali. Begitu kan? Saya sebagai umat ya, sebagai umat biasa, sebagai awam umat biasa, ya saya sungguh sangat berharap bahwa gereja-gereja ini suatu saat akan terjadinya full communion, kesatuan penuh, gitu ya. Dan intermezzo sedikit ya, menarik juga ya bahwa para patriark dan pemimpin gereja Timur ini jenggotnya memang begitu panjang. Sedangkan Bapak Paus ya, kita lihat Bapak Paus Fransiskus dan Bapak Paus Leo, wah, begitu
lebih bersih gitu ya dari jenggot kita. Tidak ada jenggotnya gitu. Dicukur pasti. Tapi para pemimpin gereja timur nih jenggotnya panjang-panjang sekali. Oke. Nah, itu ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, dalam Injil Lukas, argumen ini diberikan oleh Tuhan Yesus dikatakan dengan kuasa Allah. Tapi dalam bahasa aslinya itu adalah dengan kuasa jari Allah. By the finger of God. Nah, jari Allah di sini muncul pertama adalah untuk mengingat kembali peristiwa Perjanjian Lama. Gitu ya. Bagaimana dulu Tuhan tuh menulis loh-loh batu dengan jarinya sendiri. Dia menulis loh batu dengan jarinya sendiri. Maka dengan jari Allah yang sama, dengan kuasa Allah yang sama, Tuhan Yesus mengusir setan. Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Begitu kira-kira. Dan jari Allah juga menunjukkan apa? Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Itu dalam Madah Veni Creator Spiritus. Datanglah ya Roh Pencipta. Ya, Veni Creator Spiritus. Itu juga yang diajarkan oleh Santo Agustinus dari Hippo, bahwa Roh Kudus itu disebut sebagai jari Allah. Jadi dalam Injil Lukas di sini menekankan ketritunggalan. Jadi Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam satu waktu, satu hati, bersama-sama mengusir setan. Dan secara fisik diwujudkan oleh Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke argumen yang kedua. Nah, argumen pertama aja nggak bisa dibantah oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Argumen kedua lebih-lebih lagi. Terus bilang sederhana. Lah kalau kamu bilang aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, lah terus dengan kuasa apa pengikut-pengikutmu mengusir setan? Wah, lebih lebih nggak bisa jawab lagi, gitu kan? Bingung. Nah, kalau dia bilang pengikutku mengusir setan dengan kuasa Allah, lah aku melakukannya lebih hebat. Tadi Tuhan bisa bilang begitu kan? Gitu. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini beberapa penjelasan dari New American Bible Revised Edition dan Bapak Gereja Santo Hieronymus, gitu ya. Tapi intinya begitu. Ini argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, nah ini menarik. Bahwa kalau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya orang kuat itu, barulah dapat yang merampok rumah itu. Pertanyaannya, siapa orang kuat itu? Setan. Setan itu orang kuat. Sekarang kalau kita berpikir, setan dan manusia lebih kuat siapa? Tentu jelas lebih kuat setan. Setan itu makhluk metafisik. Tak terbatas waktu, tak terbatas ruang, nggak butuh makan, nggak butuh minum. Dan kita manusia, terbatas waktu, terbatas ruang. Kalau lapar lemes, kalau minum apa? Kalau nggak minum apalagi. Ya, tentu setan lebih kuat daripada kita. Tapi ada yang bisa mengikatnya. Nah ini, yang mengikat orang kuat si setan itu pasti orang yang lebih kuat lagi. Siapa? Di sini adalah Yesus. Ya. Nah, ini saya langsung rangkum dari beberapa tafsiran bapak-bapak gereja sampai tafsiran modern, isinya sama. Oh, Yesus adalah pria yang lebih kuat itu, yang secara aktif menyerang, menerobos masuk, mengikat sang penghulu setan sendiri. Jadi satu-satunya cara manusia bisa dibebaskan dengan cara apa? Kita minta tolong kepada Tuhan. Nggak bisa kita ngelawan iblis, wes lah. Alamat, nggak bisa. Gitu. Sebab apa? Sebab ketika setan diikat, manusia dibebaskan. Jadi satu-satunya cara kita bisa bebas dari namanya setan dan antek-anteknya, kita minta kuasa dari Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Paling nggak yang setara itu malaikat. Karena setan dulu juga malaikat. Jadi malaikat versus malaikat gitu ya, setara. Makhluk metafisik tak terbatas waktu dan ruang saling menyerang gitu kira-kira. Ini
Ya, jadi sini Tuhan Yesus menunjukkan aku lebih kuat daripada para iblis itu. Aku tuh di atas para iblis. Dia tidak setara para iblis dengan aku. Malaikatku ciptakan, para iblis cuma ciptaan, sedangkan aku sang pencipta. Ya kan kita ingat kembali Yohanes 1 mengatakan tidak ada satupun yang tidak diciptakan oleh Dia, oleh Sang Firman Allah, oleh Yesus sendiri. Maka dari sini kita belajar jawaban Yesus yang tak terbantahkan ini menunjukkan kebodohan para ahli Taurat dan orang Farisi. Sekaligus menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih kuat daripada iblis. Yang dimana Yesus secara aktif menyerang, menerobos masuk, mengikat sang penghulu setan sendiri untuk membebaskan manusia. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus sedikit ya, kalau Tuhan Yesus dikatakan untuk dapat merampok rumah itu. Terus kalau Tuhan Yesus ini mengikat si setan, terus apa yang Tuhan Yesus rampok? Manusia. Jadi yang Tuhan Yesus rampok itu adalah manusia. Begitu ya, maka untuk apa? Untuk membebaskan manusia. Gitu, merebut kembali manusia yang adalah milik Tuhan. Yang pernah direbut oleh iblis, Tuhan Yesus rebut kembali. Rampok. Luar biasa. Dan di sini kita juga belajar gereja yang satu akan bertahan selama-lamanya dan Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. Oke, 10 menit lagi. Yang ketiga, hujat terhadap Roh Kudus. Nah, ini terkait hujat terhadap Roh Kudus ini banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Apa sih hujat kepada Roh Kudus? Kok ada? Katanya Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Allah membuka pintu pengampunan selebar-lebarnya. Apalagi tahun ini tahun jubileum, gitu ya, tahun rahmat agung, begitu ya. Tapi kok ada ya dosa yang tidak akan diampuni, bahkan di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Cuma satu, hujat terhadap Roh Kudus. Lah ini apa? Jadi pertanyaan kan. Tadi sudah saya bilang dalam konteks perikop ini adalah menuduh karya Tuhan sebagai karya iblis. Ya, kenapa bisa begini? Kita bayangkan deh ya, setiap orang yang skeptis. Ya, ini saya ketika saya mempelajari ini, saya langsung teringat paham skeptisisme. Orang-orang yang skeptis, gitu ya, tidak pernah bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupannya. Kalau misal, katakanlah, orang sakit tumor, kemudian dia harus dioperasi, dan akhirnya dilakukan tindakan operasi. Dokter yang ahli dengan para perawatnya, gitu kan, dan dokter-dokter yang lain, akhirnya berhasil dengan operasi itu menyembuhkan orang ini dari tumor yang dialaminya selama ini. Nah, kalau orang yang beragama, dia akan mengatakan pertama apa? Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku lewat para dokter ini. Dan kemudian mengatakan, terima kasih Pak Dokter, bahwa Anda juga bisa menyembuhkan saya. Jadi pasti karya Tuhan nampak dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang tidak bisa melihat karya Tuhan sedikit pun, dia hanya bilang apa? Lalu yang mengoperasi aku manusia, kok yang aku bersyukurnya kepada Tuhan. Nah, akhirnya kan begitu. Maka orang ini yang tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupannya, karena dia skeptis, karena dia selalu negatif thinking dan pesimis dengan setiap karya Tuhan, maka bagaimana dia bisa menerima rahmat? Bagaimana dia bisa menerima kasih karunia dan pengampunan dalam kehidupannya? Maka dalam kasus hujat Roh Kudus ini jelas, nah, kita merujuk kepada ajaran gereja. Katekismus Gereja Katolik 1864 mengatakan apa? Siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu tidak dapat menyebabkan ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian. Bayangkan kalau orang tidak mau bertobat sampai mati, bagaimana Tuhan mau mengampuni? Keselamatan itu kan hadiah, anugerah, gitu ya. Setiap kali kita bertobat, 1000 kali berdosa, 1000 kali kita bertobat, 1000 kali juga Allah akan mengampuni. Pertanyaannya bagaimana kok kita tidak mau bertobat? Allah juga tidak akan memaksa untuk mengampuni, kan begitu.
Kesediaan Allah untuk pengampunan itu tidak terbatas. Tetapi Allah juga tidak akan memaksa orang untuk menerima belas kasihannya. Ya sudah terserah. Nah, begitu kan? Jadi Allah menghargai keputusan bebas manusia. Dan bahkan hujat Roh Kudus ini bentuk penolakan diam-diam. Jadi tidak harus dia menghina Roh Kudus, menghina Yesus, menghina Bapa, menghina Allah Tritunggal. Enggak. Tapi justru ini penolakan diam dalam hati. Mungkin kita orang Kristen percaya Yesus Tuhan, tapi ada dosa yang tidak pernah kita pertobatkan. Ada dosa mungkin yang tidak pernah kita ucapkan dalam sakramen rekonsiliasi, yang tidak pernah kita akukan kepada pastor dalam setiap sakramen pertobatan. Karena memang kita tidak ada niatan untuk bertobat. Nah, ini yang jadi masalah. Begitu. Bagaimana kita bisa menerima rahmat pengampunan? Itulah hujat terhadap Roh Kudus. Ya. Maka hujat terhadap Roh Kudus ini adalah ketegaran hati hingga akhir. Penolakan yang teguh untuk bertobat dari dosa dan menerima pengampunan serta belas kasihan Allah. Kemudian pohon dan buahnya. Nah, tadi sudah saya katakan, begitu ya. Pengajaran ini muncul kenapa? Karena kata-kata orang Farisi dan ahli Taurat tentang Beelzebul tadi, itu kata yang sia-sia. Tuduhan, tidak ada dasarnya. Kenapa orang Farisi dan ahli Taurat bisa menuduh hal semacam itu? Karena itu terpancar dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya ini. Gitu kan? Maka dikatakan apa? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karakter sejati seseorang berasal dari kondisi batiniahnya. Dan tindakan eksternal adalah cerminan dari keadaan internal tersebut. Maka seseorang harus diubah terlebih dahulu di dalam hatinya agar perbuatannya dapat berubah. Maka dari sini juga saya semakin memahami bahwa dalam komunitas karismatik Katolik, begitu ya, itu salah satu hal yang sangat ditekankan adalah terkait luka batin. Saya barusan beberapa bulan ini, 3 bulan ya, 3 bulan ini saya mengikuti training course terkait retret penyembuhan luka batin. Dan di sana saya semakin tersadarkan bahwa perkataan ini sumbernya. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu meluap dari hati. Kenapa orang begitu kasar? Ya karena ada luka dalam batinnya. Mungkin dia dulu pernah dikasari sama orang. Kenapa orang itu begitu haus akan cinta? Begitu ya. Dirayu sedikit, wah sudah terlena. Kenapa? Karena ada kekosongan kasih dalam hatinya yang mungkin selama ini dia merasa tidak dikasih oleh orang tuanya. Jadi dia mencari kasih dari dunia, mencari kasih dari orang-orang lain. Sedikit orang kasih perhatian, langsung dia kelepek-kelepek terlena. Begitu ya, maka batin kita ini sangat penting. Kita untuk merefleksikan, kita untuk bercermin tentang batin ini. Ya. Nah, ini tentang kata sia-sia tadi. Ini tidak hanya berarti kata yang sepele atau tidak perlu, ini adalah kata yang diucapkan tanpa dasar, tidak memiliki tujuan. Tadi kalau kata Santo Yohanes Chrysostom bodoh, absurd, aneh, mustahil, tidak masuk akal, gitu ya. Kata seperti itu bisa jadi bohong atau fitnah. Hanya karena si pembicara tidak merenungkan isi dan implikasi dari ucapan. Asal aja nyeblak. Gitu ya. Nah, ini kata yang sia-sia. Oke, maka dari sini kita belajar karakter sejati seseorang berasal dari kondisi batiniah dan tindakan eksternal adalah cerminan dari keadaan internal tersebut. Seseorang harus diubah terlebih dahulu di dalam hatinya agar perbuatannya dapat berubah. Maka dari sini kita belajar 5 hal loh, cukup banyak ya. Saya mungkin hampir 45 menit ini bicara. Pertama, apakah kita, apakah saya orang yang mudah percaya dengan karya Tuhan? Atau malah menolak, menuduh, muter balikkan, cari aman sendiri.
atau malah meminta tanda lebih. Kedua, kita belajar jawaban Yesus yang tak terbantahkan ini menunjukkan kebodohan para ahli Taurat dan orang Farisi. Sekaligus menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih kuat daripada iblis yang secara aktif menyerang, menerobos masuk, dan mengikat sang penghuni setan sendiri untuk membebaskan kita manusia. Jika kita belajar gereja yang satu akan bertahan selama-lamanya. Inilah keyakinan kita bersama ya. Dan Roh Kudus itu sebagai jari tangan kanan Bapa. Keempat, kita belajar hujat terhadap Roh Kudus. Yaitu apa? Ketegaran hati hingga akhir. Ketegaran hati hingga kematian. Ya, penolakan yang teguh untuk bertobat dari dosa dan menerima pengampunan serta belas kasihan Allah. Yang kelima, kita belajar karakter sejati seseorang berasal dari kondisi batiniah. Dan tindakan eksternal adalah cerminan dari keadaan internal tersebut. Maka seseorang tuh harus diubah terlebih dahulu dari dalam hatinya, dari batin-batinnya. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi batin, agar apa perbuatannya dapat berubah. Sekian, terima kasih. Nah, kita lanjutkan oleh Leo. Monggo, Le, silakan.